Ibu Bapak menerima dan dikasih Tuhan, kita memasuki hari Minggu pekan yang ke-7 dalam masa Paskah, dan juga kita memasuki hari ketiga dalam novena kepada Allah Anak Kudus. Hari ini gereja kita merayakan Hari Komunikasi Sedunia. Mari kita bersama-sama mengangkat kaki dan syukur kepada Tuhan atas semua berkat yang telah kita terima sepanjang hari dan minggu yang telah kita lalui. Kita hadir kembali untuk memohon belas kasih Allah, bimbingan dan penyertaan-Nya, teristimewa mohon karunia Roh, agar kita senantiasa hidup menurut bimbingan Allah. Kita satukan semua doa-doa kita, harapan kita, intensi kita kepada Tuhan. Teristimewa kita mau mendoakan bagi saudara-saudara kita yang telah dipanggil Tuhan mengadakan 1 tahun kepergian atau meninggalnya Bapak Alexander Bukti Santoso. Mendoakan Bapak Agustinus Ukim, Raja Jenata yang telah dipanggil Tuhan 22 tahun yang lalu, dan juga mau istirahat kekal bagi Bapak Franciscus Lim yang telah dipanggil Tuhan semalam yang lalu. Menyatakan segala salah dan dosa kita mengemarikan dengan rendah hati, kita mohon ampun agar kita semua layak urayakan misteri suci. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan
Semoga Allah yang Maha Kuasa menasihat kita, mengampuni dosa kita, dan melayani kita dengan hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa.
Ya Allah, Engkau menghendaki agar kami selalu hidup rukun dan bersatu padu membangun gereja-Mu. Kami mohon, semoga kami semakin berkembang dalam cinta kasih yang merupakan meningkat persatuan, baik di antara kami maupun di antara kami dengan Engkau. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang menunggu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Ia berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah menggenapi kasih Kristus yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, dialah jabatannya diambil orang lain. Jadi, harus ditambahkan kepada kami satu orang yang dipilih dari mereka, yang senantiasa datang berkumpul dengan kami, selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami. Bersama kami, ia harus menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua lalu berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jadi tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuat undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, Matias menambahkan kepada bilangan 11 rasul. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Dia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat bumi. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, Ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam kita. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadahkan langit dan berdoa bagi semua muridnya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Kau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Selain ia telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya itu sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya berulang sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberi firman kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan Allah yang dikasihi Tuhan, kita memasuki novena hari yang ketiga, ya. Novena hari yang ketiga untuk mempersiapkan diri kita dalam perayaan Pentakosta. Hari ini tema yang diberikan oleh gereja adalah kasih Roh Kudus mempersatukan segala umat. Mengapa kasih Roh Kudus mempersatukan segala umat? Tapi sebenarnya Roh Kudus mempersatukan kita oleh karena dua. Kalau kita membaca surat Rasul Paulus di jemaat di Galatia, akan buah roh yang dihasilkan, kita bisa memahami bahwa orang-orang yang hidup menurut tuntunan atau bimbingan roh akan selalu diarahkan kepada sukacita atau hidup. Dia diarahkan untuk hidup sesuai dengan harapan dari buah-buah roh itu. Kalau 1 Yohanes tadi dalam baca kedua mengatakan, hendaklah kita saling mengasihi, sebab orang yang mengasihi Allah ada di dalam dirinya. Kalau mengasihi bahwa Allah ada, maka orang yang tidak mengasihi tidak memiliki Allah. Ya. Karena Allah adalah kasih.
Di mana ada kasih, di situ ada Allah. Di mana kita mengakui Allah sebagai Allah kita, maka kita harus hidup dalam kasih. Dan yang memberikan kita sebuah harapan, Yohanes dalam bacaan kedua maupun dalam bacaan Injil mengatakan orang yang hidup di dalam kasih, ia menjadi sempurna di dalam. Dan setiap orang yang hidup sempurna di dalam Allah, sukacita Allah menjadi penuh di dalam diri. Hari ini tema novena hari ketiga sesungguhnya mengajak kita untuk bagaimana mempersatukan segala makhluk dalam satu hubungan atau relasi yang penuh kasih. Dan relasi ini adalah relasi cinta. Mari kita melihat bagaimana karya ciptaan Allah dalam kehidupan kita. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, dan ada alam semesta. Ketiga atau keempat, semua ciptaan Allah ini sesungguhnya mengundang kita untuk apa? Untuk hidup harmonis satu sama lain. Bagaimana manusia bisa hidup harmonis dengan dirinya dan sesama, tetapi dia merusak alam semesta? Bagaimana yang ingin mempunyai hubungan yang harmonis dengan alam, tinggal di hutan, tetapi dia tidak ingin mempunyai hubungan harmonis dengan keluarganya? Ia mempunyai hubungan harmonis dengan keluarga, alam semesta, tetapi ia merusak semua hewan-hewan, membunuh hewan-hewan, menganiaya hewan-hewan. Bagaimana kita bisa memahami sebuah relasi? Tetapi ketika kita berbicara sebuah relasi kasih, mari kita mulai dari kehidupan keluarga. Roh Kudus memampukan kita untuk bersaksi tentang kebenaran Allah ketika kita mulai menghidupkan roh Allah di dalam keluarga. Keluarga adalah gereja ini, tempat di mana satu sama lain bertumbuh dan berkembang di dalam kasih. Maka hari ini, ketika gereja merayakan hari komunikasi sedunia, kita diajak untuk melihat kembali bagaimana relasi kita, bagaimana komunikasi kita di antara keluarga. Sejujurnya, kehidupan dunia zaman ini adalah kehidupan yang penuh dengan egoisme, individualisme yang sangat tinggi. Manusia menjadi sibuk dengan kehidupan yang masing-masing. Anak yang masih kecil, bahkan baru berumur 1 tahun, sudah diberikan gadget oleh orang tuanya hanya untuk menghindar anak dari tangisan dan segala macam. Anak akhirnya bertumbuh menjadi pribadi yang egoisme dan individualisme. Anak tidak mau berhubungan lagi dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Anak hanya berhubungan dengan gadget. Tanpa disadari orang tua telah mendidik anak untuk menghancurkan kehidupan anak, menghancurkan mentalitas anak, menghancurkan relasi anak dengan orang tua dan sesama. Bahkan orang tua telah menghancurkan pikiran-pikiran anak yang harus bertumbuh dan berkembang dengan segala intensitas pikirannya. Tetapi orang tua lebih damai dan bahagia jika memberikan anak gadget dan sepanjang hari anak hidup dengan gadgetnya. Lalu kapan mereka bisa bertumbuh berkembang bersama? Kapan mereka bisa bercerita bersama? Kapan mereka bisa duduk bersama dan saling berkomunikasi dengan wajar? Anak dengan gadgetnya sendiri, ibu dengan gadgetnya sendiri, bapak dengan gadgetnya sendiri.
hidupmu lebih baik pergi ke hutan dan tinggal sendiri-sendiri di bawah pohon atau di bawah buah. Jauh lebih baik. Coba kita melihat anak zaman sekarang, bahkan sudah memakai kacamata dengan minus hampir 10, hanya karena hidupnya terus di atas gadget. Bangun tidur gadget, sebelum sekolah gadget, pulang sekolah karena di sekolah dilarang gadget, sebelum tidur gadget, terus kapan hidupmu bisa bergaul dengan sesama? Jangan salahkan anak jika pada suatu saat mereka bertumbuh dan berkembang dan mereka menjadi dewasa dan menjadi pribadi, mereka tidak akan memperhatikan orang tuanya karena sesungguhnya dari kecil mereka tidak punya relasi kasih sayang lagi dengan orang tua. Karena relasi mereka adalah relasi gadget. Teman mereka adalah gadget. Yang menghibur mereka adalah gadget. Yang menghidupi mereka adalah gadget. Yang membahagiakan mereka adalah gadget. Bukan orang tua. Maka jika suatu saat ketika anaknya menjadi besar, Anda ingin berbagi jompo karena sesungguhnya Anda bukan lagi orang tua mereka. Sebab orang tua mereka adalah gadget. Silakan dilanjutkan jika tidak ingin mengalami. Maka pesan Yesus, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Hari komunikasi dunia atau komunikasi dua dunia diingatkan oleh Paus Fransiskus tentang kebijaksanaan hati. Bahwa jangan sampai kita menuju sebuah komunikasi yang tidak manusiawi. Sebab apa? Manusia lebih menekankan atau memberikan gadget atau digital yang sekarang terus berkembang. Di satu sisi, Paus Fransiskus mengingatkan kita, hati-hati terhadap setiap media, hati-hati terhadap digital yang diberikan ataupun berita-berita yang diberikan oleh dunia. Sebab tidak semua berita adalah benar. Maka kita harus pintar untuk mampu memutuskan yang terbaik bagi hidup kita. Sebab kebijaksanaan hati adalah mampu melihat sesuatu dengan cara pandang Tuhan, bukan dengan cara pandang manusia saja. Manusia boleh kaya secara teknologi, tetapi bisa miskin secara manusiawi, miskin dalam kemanusiaan. Berhati-hatilah, sebab kalau tidak, manusia itu memandang hati sebagai tempat perjumpaannya dengan Tuhan. Dia tidak mampu lagi melihat hatinya sebagai tempat di mana dia memutuskan yang terbaik kehidupannya. Sebab tempat yang terindah bagi dia untuk memutuskan kehidupannya adalah gadget. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam novena hari ketiga, tema ini ingin mempersatukan kembali kita sebagai keluarga keluarga Tuhan, agar kita hidup di dalam satu kesadaran, dalam kasih-Nya, bahwa Allah menganugerahkan segala sesuatu di dunia untuk kebaikan. Maka melalui bacaan-bacaan hari ini kita diingatkan bahwa betapa besar kasih yang dianugerahkan Allah bagi kita, dan istimewa Roh Kudus yang diberikan Allah bagi kita. Roh Kudus yang sekarang tinggal di dalam diri kita. Roh itulah yang akan membantu kita, yang menuntun kita, membimbing kita kepada kebenaran sejati. Maka jangan pernah meninggalkan Allah Kudus, jangan pernah melupakan Allah Kudus, sebab Dia tinggal di dalam diri kita. Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk bersaksi tentang kebenaran. Maka dalam renungan saya kemarin sore, saya mau ingatkan bagi saudara-saudari umat Allah yang sudah menerima rahmat baptisan dan juga rahmat perbuatan dalam sakramen perbuatan, harus diingatkan bahwa melalui sakramen pembaptisan kita menerima Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup di dalam kekudusan, dan di dalam sakramen perbuatan kita diurapi oleh Roh Kudus agar kita menjadi laskar Kristus.
agar kita menjadi pribadi yang militer bagi Kristus. Kita dipilih oleh Kristus dan diurapi oleh Kristus untuk menjadi saksi-saksi kebenaran Tuhan. Maka setiap orang yang sudah diurapi, ia tidak punya pilihan lain. Ia adalah pembela kebenaran Injil Tuhan. Dia adalah pembela kebenaran Tuhan. Jangan sampai sudah menerima sakramen pertobatan, engkau meninggalkan Yesus. Karena sakramen pertobatan ketika diurapi, Anda sudah menjadi laskar Tuhan. Anda menjadi pembela. Ketika engkau keluar, engkau adalah seorang militer yang seorang penjara. Saya kasih tahu seorang yang dari Medan orang tidak di penjara yang pantas bagi dia adalah tembak mati. Supaya dia tidak menghancurkan negara, sudah tidak menghancurkan sebuah korps. Bagaimana orang Katolik yang sudah diurapi dalam sakramen pertobatan lalu menjaga Tuhan? Kira-kira jawabannya apa? Mau diganti juga di sekolah? Tidak mungkin. Mau diapain? Mau disate? Tidak mungkin. Mau disuruh bertobat? Ya, semoga. Tetapi hal yang paling penting, setiap firman Tuhan menyadari kita, maka pilihan hidup kita harus jelas dan benar. Harus mampu memutuskan yang terbaik bagi hidup kita. Karena Yesus hari ini mengatakan, kita bukan dari dunia. Filipi bab 3 ayat 20-21 mengatakan, kewargaan kita adalah surga, bukan dunia. Hidup kita akan kembali. Kalau tidak, segala sesuatu pujian-pujian kita akan tidak ada guna. Kalau tujuan hidup kita adalah dunia, surga. Apa artinya kita memiliki segala sesuatu di dunia dan kehilangan apa yang kita itu surga. Dan yang terakhir pesan saya pada hari komunikasi dunia, anak-anak bertobat tidak perlu berkata-kata. Jangan sepanjang hari Anda yang bermain game. Kalau Anda ingin bermain game, jangan sepanjang hari orang tua bisa kerja. Tersuruh dia berdiri sendiri, hidup nanti disuruh dia berdiri sendiri di luar. Tidak perlu lagi membiayai. Karena dia bisa mandiri dari gajinya. Karena dia bisa bahagia dengan gajinya dan haknya. Orang tua harus tidak ambil haknya. Jangan kasih. Siapa Anda? Anda belum bisa mencari duit. Anda sudah pegang HP Samsung Ultra S24. Gaya-gaya pakai iPhone yang penting kamera 3. Anda duit berapa? Sombong sekali. Dan yang lebih sombong orang tua Anda yang menikah. Anda masih kecil SD dikasih iPhone 13, 14, 15. Yang lebih buruk yang masih bayi dikasih anak HP langsung dia menangis. Anak dia langsung. Orang Tuhan itu juga berhati. Ini Pak saya. Jadi saya ingatkan, jangan kasih HP. Kalau mereka menangis, biarkan mereka menangis. Kalau mereka tidak memakan, biarkan mereka. Itu urusan mereka. Nanti juga mereka saya makan. Iya, kalau sudah lapar, saya makan sendiri. Ambil anak sih. Kalau lapar, tidak. Kalau mereka tidak mau sekolah, tidak apa-apa. Suruh mereka jadi pemimpin. Suruh mereka jadi apa? Penampilan. Kasih orang tua beli kita kasih mereka ini. Pembinaan itu. Supaya dapat uang pembinaan itu. Berani tidak orang tua? Berani tidak? Berani. Mungkin ada orang tua masuk ke dalam anak. Saya punya anak didik di rumah. Ada 11 orang yang saya kuliah di rumah. Dan saya ambil dia. Saya ambil, saya simpan. Kenapa? Semakin bertumbuh berkembang. Setelah saya menjadi seorang pintar, saya membuka HP itu dan tidak digunakan secara baik dan benar.
Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu sebagai semua anak, mengapa anak-anak ini dari SMP sudah datang SMP, SD, SMA ketika mengaku dosanya sudah berbicara tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Tapi tidak berani ngomong, pastor saya nonton video porno, selalu saya sudah melihat hal-hal yang tidak seharusnya saya lihat. Apa? Saya tidak berani ngomong. Kenapa? Ternyata ada SMP SMA sudah berhubungan dengan pornografi. Dan siapa yang mendidik orang tua? Kenapa orang tua membiarkan mereka bebas dengan gadget sebenarnya? Maaf, saya harus pergi. Terlalu bebas sampai kita tidak bisa membedakan mana yang salah. Bila Allah sudah bisa semuanya gara-gara jalan itu, saya bawa pulang, saya jual dan saya kirim ke para Islam. Mau? Coba, ada kan di kelas? Ada kan? Sudah ada kan anak-anak di kelas? Kalau ada dan bisa bersembah, digunakan sebagai persembahan. Jadi semua nanti dicek. Waktu persembahan anak-anak semua bawa telepon kasih ini sekali. HP ada juga. Persembahan yang teringat buat pulang supaya anda bisa menjadi orang yang sukses. Mari kita berdiri, kita memperbaiki iman saya. Aku percaya. Saudara-saudara terkasih, Allah berkomunikasi kepada kita umat pilihannya melalui Yesus Kristus. Di dalam Kristus kita menemukan pilihan cinta Allah. Oleh itu mereka kita memanggil dan berasal pada Bapa melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi para pemimpin gereja, semoga para pemimpin gereja, Bapak Paulus, Bapak Yusuf, dan para imam dianugerahi rahmat berlimpah agar mereka mampu menggunakan sarana komunikasi modern dalam tugas pengembalaan mereka untuk membangun kesatuan dan persaudaraan seluruh umat. Marilah kita mohon. Bagi pemimpin masyarakat, semoga Bapa menganugerahkan rahmat-Nya kepada para pemimpin bangsa, agar dalam mengambil keputusan yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat, sungguh-sungguh dilandasi semangat keadilan dan persaudaraan, kerukunan dan kesetiakawanan. Bila terjadi kebuntuan di dalam pengambilan kebijaksanaan, bimbinglah dan para pemimpin bangsa agar mereka selalu berusaha untuk mencari jalan keluar dengan mengutamakan komunikasi yang baik. Marilah kita mohon. Bagi keluarga Kristiani dewasa ini, semoga Bapa memberkati keluarga Kristiani agar membangun komunikasi yang tulus dan hidup, sehingga terciptalah keluarga yang harmonis dan menjadi saksi cinta kasih. Semoga media komunikasi digital dipergunakan dengan benar dan bijaksana dalam keluarga-keluarga Kristiani demi kemajuan dan kesejahteraan hidup bersama. Marilah kita mohon. Bagi saudara-saudari kita yang bekerja di lingkungan media komunikasi sosial,
Semoga Bapa menganugerahkan rahmat-Nya pada saudara-saudara kami yang berkarya di lingkungan media komunikasi sosial, agar mereka selalu bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jauhkan mereka dari segala bentuk tantangan yang dapat menghambat pekerjaan mereka. Marilah kita mohon. Bagi kita di sini, penuhilah kami dengan Roh Kudus, agar dalam hidup sehari-hari kami selalu memancarkan Roh-Mu dan cinta kasih kepada sesama. Marilah kita mohon. Marilah kita bersama-sama berdoa menuju karunia Roh Kudus. Ya Allah yang Maha Kuasa, dalam sakramen perwalian dan penguatan, Engkau telah memberikan Roh-Mu sendiri menjadi jaminan kemuliaan yang akan datang bagi kami. Ia telah mencantumkan meterannya pada diri kami, dan kami pun menjadi milik-Mu. Semoga kami tetap mendengar karunia-Mu menjadi anak-anak terang dan anak-anak Roh. Datanglah ya Allah, kasih kami, ajarlah kami mencintai dan semoga kami lepaskan dari dosa ini. Karena kami turunlah atas diri kami dan diakui kami adalah memahami dari Yesus dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Dalam kami yang berkasih dan berilah kami dalam hidup yang bertujuan. Semoga kami selalu melakukannya dan menjauhi dalam yang berkasih. Wajah kami adalah mengenai segala kesulitan dan derita. Semoga kami kuatkan dengan menggunakan Ya Bapa, hapuslah Roh Kudus memenuhi hati umat-Mu dan menyalakan di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu maka semuanya akan menciptakan umat-Mu. Kita lanjutkan saja.
Berdoalah supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Bapa yang Maha Kuasa. Yang menerima persembahan yang kami tunjukkan sebagai ungkapan cinta kasih kami kepada-Mu. Sebab kami semakin maju dalam cinta kasih sebagai tanda keikutsertaan kami dalam mewujudkan bagian keselamatan untuk dunia ini dengan kehadiran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama-Mu. Kepada Tuhan Allah kita. Sungguh bangga sekali kepada yang menyelamatkan kepokan sekolah dari maha bersyukur pada Tuhan Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa. Sebab Tuhan Yesus Raja kemudian mengenal dosa dan maut naik ke surga tertinggi, sementara orang-orang yang memenuhi kalbu, Ia menentang Allah dan manusia hakim dunia dan Tuhan segala kuasa. Ia naik ke surga bukan untuk menjauh dari kami yang hina, melainkan kami yang bertakwa dan yang percaya dan mengharapkan mengikuti Dia. Kepala dan masalah kami tuntut tempat Dia berada. Maka dari itu dalam berita Paskah yang menimpa seluruh dunia dari semua bumi kepada saudara-saudara. Demikian juga kekuatan saudara-saudara para malaikat memandang kepada kemuliaan dan dimuliakan nantinya. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan surga segala kekudusan mengadakan kuduslah kesempatan dengan pencurahan roh agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan turunan sementara dengan mewah Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Ia mengucapkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya terimalah dan makan kami semua. Inilah tubuhku yang diserahkan. Demikian buat saudara
perjamuan biar kami biar sekali lagi yang mengucap syukur kepada memberikan kepada itu dengan segala yang berkata terimalah dan terima kami semua. Inilah yang akan mengenal perjanjian baru dan kekal, yaitu pakar dan diundang dari semua demi pengampunan dosa. Lakukan hal ini sebagai kenangan akan datang. Ingatlah juga saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan kembali. Alexander Santos, Franciscus Lim, Agustinus Ubin, Raja Dinata, dan semua orang yang telah berdoa kalimat menerima mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasih Tuhan supaya kami berterima kepada Tuhan bersama-sama kawan yang dan serius memulai para rasul semua sebagai masa yang hidupnya berkenan pada. Semoga kami mendoa dan berdoa dan memuji dan memuliakan Engkau dengan Tuhan Yesus Kristus Putra. Dengan Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut jalan ilahi, maka beranilah kita berdoa. Yeah.
selamat kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihilah orang tua kami, supaya selalu bersih dari dosa, dan berilah kami segala keperluan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai tinggal lagi damai itu berikan kepada janganlah kamu juga bisa mengandung orang yang telah iman gereja dan belakang damai bersatu sesuai dengan Tuhan. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang setelah masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagia saudara-saudari yang diundang berjamaah Tuhan.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Kau berkenan dan menimba kekuatan hidup dari sakramen Ekaristi ini. Semoga kami juga memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kejahatan dengan cinta kasih, hingga akhirnya menikmati kebahagiaan di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Jadwal Novena Kudus hari Senin sampai Jumat pukul 18, hari Sabtu pukul 6. Si PSE Paroki Bunda Maria Gadus akan mengadakan pasar murah barang-barang bekas berupa alat-alat rumah tangga dan alat-alat elektronik yang layak pakai. Umat diajak untuk menyumbangkan barang-barang tersebut yang bisa dikumpulkan setiap hari Sabtu jam 16 sampai 18.30 dan Minggu jam 7 sampai 9.30 di aula bawah gereja. Informasi lebih lengkap dapat dibaca di papan pengumuman paroki. Dibuka pendaftaran baptisan bayi untuk pembaptisan bulan Mei. Pendaftaran dan pengambilan formulir di sekretariat paroki. Sekian pengumuman. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh umat Allah yang telah hadir dalam perayaan terus. Terima kasih kepada semua pelayan Turki yang sudah membantu melancarkan perayaan Ekaristi di pagi hari ini. Dan hari ini kita baru memasuki hari ketiga perayaan. Dan besok jam 18 Bapak Ibu diharapkan diundang untuk menggenapi 9 hari novena ya, mudah-mudahan bisa ya, karena saya tahu jam 4 itu kantor sudah tutup, jam 5 toko sudah tutup, jam 6 bisa besok pagi buka toko kerja rezeki tambah banyak karena aliran Roh Kudus semakin banyak ya, besok pagi begitu dan begitu. Ingat, carilah dahulu kerajaan Allah, semuanya akan dilimpah. Jangan carilah dahulu kerajaan dunia, maka semuanya akan dilimpah. Nah, terima kasih juga untuk semua yang hadir. Pengalaman saya ketika saya di pasar paroki, ketika saya di Kalimantan Selatan, saya tidak pernah melihat ketika saya ada di gereja satu anak pun pegang HP. Ketika saya ke rumah tidak ada satu anak pun pegang HP. Ketika saya dari pasar paroki, dan tidak ada satu pun bunyi HP yang selama misa, karena mereka sudah tahu saya punya aturan, saya bawa alat. Siapapun bunyi HP, siapapun yang bunyi selama perayaan Ekaristi, pada saat kesempatan begini HP-nya dibawa dan disaksikan oleh seluruh umat Allah bahwa HP ini tidak layak dan harus dihancurkan. Itu aturan saya. Kalau ini tidak bisa, jangan main-main HP, apalagi bunyi sudah bunyi titit, apa bunyi titit? Tidak pernah saya, bukan karena saya tidak mencintai, tetapi semuanya buat Tuhan. 1 jam, 2 jam buat Tuhan itu tidak. Ya. Dan jangan datang langsung main HP. Jangan datang langsung duduk sebelum bisa jadi Pak. Saya di Bandung, jujur, kalau saya bisa di paroki, kalau saya bisa saya tugas rumah. Saya lihat ada umat yang datang bukan berdoa, cepet HP di mana, sudah kelihatan. Gak ada tahu kalau cepet HP di mana itu. Ngapa ini?
Nanti kan kami semua bisa. Ingat, Tuhan sudah tahu semua rezeki kita seperti apa. Kamu usah aneh-aneh. Ya? Saya punya teman di Bandung, jujur. Apa yang dia pun tidak punya? Dia punya investasi rumah berpuluh-puluh, dia tunjuk. Rukonya berpuluh-puluh. Dia kalau mau deposito, dia suruh saya deposito. Dan saya lihat depositonya, jadi saya tahu berapa puluh miliar di dalam waktunya. Tapi kalau tidak disiplin terhadap anaknya gini. Lagi mencari dokter di Amerika, di Singapura. Kalau menurut dokter namanya sudah tumbuh buta. Kekayaan tidak punya anak dan bapak saya kata. Anaknya tinggal menunggu buta karena sudah rusak. Katanya bapaknya pakai minus 20. Saya bingung minus 20 itu gimana? Anaknya minus 19. Ya begitu aja. Belum tamat SMA, mungkin tamat SMP. Ada banget anak-anak. Nontonnya HP, iPhone berapa? 15? Samsung S24. Biar orang SMS-nya akan begini seorangnya. Ini Samsung ini mahal nih 25 juta ini. Dia mau nonton banget. Nah, saya kata hati-hati. Punya tablet besar. Hati-hati. Selama saya jadi pasar rogi tidak ada satu anak saya jadi bagaimana. Mungkin mereka takut dengan saya. Ya, terus saya nggak tahu juga. Tapi ya, jauh lebih baik wali. Jangan kasih anak gue sekarang. Kalau dikasih ada waktunya 1 jam. Anak-anak gue tidak mungkin WA kemana-mana, sabar. Tidak mungkin, tidak ada hal yang lebih. Dikontrol. Ya. Bapak Ibu akan melihat hasilnya. Siapa penemu iPhone? Siapa penemu iPhone? Yang sudah meninggal? Steve Jobs. Anda tahu? Semua anak Steve Jobs tidak dikasih gadget satu. Dan semua anak Steve Jobs tidak punya gadget. Karena dia sendiri mengatakan, saya tahu resiko dengan menggunakan gadget. Maka anak-anak saya tidak menggunakan gadget. Penemu iPhone saja tidak pakai gadget. Anda tidak menemukan apa-apa tapi pakai saja gadget memang. Jangan sampai ada yang menghidup sampai HP. Hati-hati, ya, hati-hati. Jadi mungkin saya keras, mungkin saya cukup tegas, tapi tak cukup memberikan. Karena saya sudah pengalaman dengan anak seminari saya. Maka di seminari anak-anak tahu status saya. Selain sebagai formatur, sebagai pastor, saya juga sebagai leader. Jadi saya bisa tahu mereka punya badan ini bau rokok atau bau parfum. Saya tahu mereka malam jam 9 ada di mana mereka kasih hidup. Saya tahu HP mereka isinya apa, mereka pindah sepindah-pindah. Saya tahu isinya sembunyi di mana pun saya tahu. Jadi kalau saya bilang tahu keluar, karena saya sudah tahu ini dari salah menggunakan sedih. Ini anak-anak bertobatlah sebelum mata Anda buta. Ya, sebelum jalan hidup Anda salah. Ya, jadi mulai hari ini boleh pegang HP. Saya sudah bilang tadi tidak ada persembahan HP di sini satu. Bapak Ibu, lain kita bekerja sama untuk apa? Untuk menciptakan generasi anak-anak yang pintar, yang tidak tergantung pada teknologi yang terlalu berlebihan, yang terlalu apa istilahnya, yang dikatakan bahwa kecanduan terbesar bukan narkoba, tapi kecanduan terbesar adalah penggunaan gadget. Mari kita berdiri, kita mohon.
Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, mulai dari istiqlal selesai. Amen.